Oke, sekarang kita akan melakukan layouting, tapi sebelum layouting kita akan melihat sudut-sudut dari area plot. Nah, dalam hal ini kita hanya akan memplot area di dalam kotak kerja, kotak area metan. Maka dari itu kita perlu tahu berapa nilai dari sudut-sudut ini. Untuk itu kita matikan semua layer yang lain, kita aktif di kotak dengan nama kotak, lalu gunakan identity feature. Kita akan cek kiri atas dan kanan bawah, atau kiri bawah dan kanan atas, sama saja. Kita akan cek kiri atas dulu. Kiri atas ini akan mengandung informasi X minimum dan koordinat Y maksimum. Sementara kanan bawah akan mengandung koordinat X maksimum dan Y minimum. Sekarang kita cek dulu. Kita klik di sini, akan muncul attribute value-nya. Di derive kita cek closest vertex X, jadi vertex X yang terdekat itu koordinat segini 459 156. Saya copy attribute value, lalu saya taruh di notepad. X minimumnya saya tempel 459 156, lalu closest Y-nya 913 2595, copy attribute value, lalu Y maksimum kita pasang. Sorry, di sini tadi ya, berarti vertex Y-nya, copy attribute value. Oke. Y maksimumnya di sini. Nah, sudah saya masukkan. Sekarang kita cek yang kanan bawah sebagai untuk X maksimum dan Y minimum. Copy attribute value. Ini untuk X maksimumnya. Y minimumnya, copy attribute value. Oke, sekarang kita sudah punya sudut ujung-ujung dari area kerja kita. Kembali kita nyalakan. Oke, sekarang kita buat atribut. Kita buat print layout project, new print layout. Saya beri peta lintasan. Nah, di sini default kertasnya A4. Kita akan ubah nanti. Sekarang kita mau add map, lalu kita buat kotaknya. Nah, ini akan memunculkan area kerja dengan layer-layer yang aktif. Kalau kita lihat sekarang yang aktif adalah layer yang tadi ya. Kalau misalnya saya kembali lagi ke sini, lalu saya nyalakan dem-nya, maka di sini akan nyala dem-nya. Begitu. Jadi yang muncul di plot peta saya adalah yang sedang aktif di kanvas. Nah, untuk pelatihan plotting ini kita menggunakan standar tugas akhir pemetaan geologi. Jadi kita menggunakan skala 1:12500 supaya tidak berubah-ubah area plotnya. Jadi kita bisa ganti skala di kanan ini. Ketika kita aktif di map 1, kita bisa ganti 12.500. Tetapi ini akan berubah-ubah ketika kita edit nanti. Kita bisa zoom in, zoom out dengan klik ini nih. Move item content, kita bisa geser. Tapi kalau kita zoom, nah dia berubah skalanya menjadi lebih detail. Jadi kita mau skala ini statis. Caranya kita klik di sini, edit, kita ketik 12.500, lalu OK. Nah, demikian skalanya menjadi statik. Saya tidak bisa zoom in, zoom out. Dia menjadi statik. Oke, berikutnya kita plot sesuai dengan petak ini saja. Caranya begini. Di bagian extend, ini kalau kita geser-geser petanya, nilai extendnya berubah. Nah, tadi kita sudah dapat X maksimum, Y minimum. Kita masukkan nilai-nilai ini ke sini. Jadi X minimum saya salin, copy, sini saya edit, kita paste,
Oke, dia akan geser ke kiri. Nah, berikutnya Y maksimum saya salin. Ups, edit. Oke, nah sekarang ujung peta kita sudah ada di pojok ya. Nah, sekarang kita bisa geser batas kiri dan kanannya. Caranya kembali ke sini, select or move item. Nah, kita dekatkan ke area kotak kita. Nah, sekarang kita masukkan nilai X maksimumnya, X maksimumnya kita salin. Oke, dan yang terakhir Y minimum. Oke, nah dengan demikian area plot kita tepat di tengah. Tuh, kalau kita lihat, misalnya ini saya geser sedikit, area plot kita akan terus di tengah, begitu. Gini. Jadi kita tidak akan melakukan plotting atau tidak akan menampilkan area di luar kotak kerja kita. Saya geser dikit. Nah, sudah. Lalu berikutnya adalah kita mau area plot kita independen dari kanvas. Artinya, kalau misalnya di kanvas kita ganti-ganti, misalnya saya matikan sungainya, kita mau supaya di sini sungai tetap ada. Jadi kita mau yang muncul di layout ini hanya hanya layer-layer tertentu. Nah, caranya begini. Di sini ada layers, lalu ada lock layer. Nah, caranya kita edit muncul seperti ini. Kalau dilihat di bawah, tulisnya list of map layer names separated by line, vertical line characters. Nah, di sini saya sudah menyiapkan seperti, jadi aturannya seperti ini ya. Saya mau paling atas kotak kerja, lalu itu data praktikum edit, data praktikum label legenda yang bisa legenda, di bawahnya sungai, paling bawah kontur UTM. Kalau kita lihat setiap nama selalu dibatasi oleh ketik, lalu dua strip ini untuk memisahkan informasi string atau informasi yang dianggap berbeda. Lalu tadi dilihat bahwa dipisahkan oleh garis vertikal. Nah, garis vertikalnya saya buat string juga. Jadi objek double strip string, objek double vertikal, double vertikal, objek lagi. Jadi ini saya salin. Nah, nama layernya nanti kalian ganti-ganti di sini ya. Ini saya salin. Nah, berubah jadi begini. Kotak, data praktikum edit, data praktikum label, bla bla bla. Paling kiri adalah yang paling atas. Kalau sudah, saya oke. Nah, muncul sungainya. Misal pun di sini, di sini nah, misal di sini sungai saya nyalakan, dam saya nyalakan, di atribut table, di layout manager tidak berubah, tetap begitu. Jadi itu keuntungannya kita kunci layernya. Nah, di sini kalau kita lihat di plot yang berbeda dia bisa bergeser-geser. Jadi kita akan, ini kan bergeser ya. Jadi di mapnya kita akan buat dia statik. Kita akan geser supaya dia di sana terus labelnya. Ketika kita sudah geser, dia tidak akan berubah-ubah ketika plotnya itu di sini. Nah, dia udah stabil sekarang, tidak geser. Nah, masih ada yang geser satu ini ya, yang ini masih tumpuk-tumpuk. Maka saya akan ganti di sini. Nah, sudah statis sekarang. Oke, sudah tidak lagi yang saling tumpuk ya, sudah beres. Berikutnya kita mau sajikan gridnya. Untuk grid, caranya di bawah kita berikan
grids, ya tambahkan gridsnya, modify grid. Grid type-nya solid, kita gunakan map CRS, jadi UTM, intervalnya per 1000 meter. Tapi ini kan sekitar 2 kali 2,5 kilo, jadi kalau per 1000 meter terlalu jauh, saya buat per 500. Nah, gitu. Jadi satu kotak ini mewakili 500 meter. Line style bisa diganti. Kalau kita bisa atur ketebalannya berapa. Ini saya pakai 0,1 saja supaya tidak terlalu tebal ya. Lalu di bawahnya kita kembali frame. Saya biasa menggunakan zebra supaya kekuda-kudaan. Frame size-nya 1 mili saja, tidak usah terlalu tebal. Line thickness-nya 0,1. Draw coordinate desimal. Yang kiri saya buat vertical ascending, yang kanan saya buat vertical descending. Lalu precision-nya 0 supaya tidak perlu ada desimalnya karena tidak perlukan. Lalu berikutnya saya mau sajikan format decimal with suffix, jadi northeast-nya supaya ada. Nah, kalau sudah saya set begini, kalau kita lihat jadi rapi. Dia 459 500 is, northing-nya juga ketahuan. Gitu. Oke, jangan lupa di save layoutnya. Nah, kita coba geser ke sini. Lalu berikutnya saya menambahkan legenda. Jadi pada tutorial ini saya hanya sampai menyajikan legenda, tapi tatanan rapinya nanti kalian sendiri yang buat. Berikutnya saya akan buat legenda. Caranya add item, add legend, atau langsung sini add legend, blok di situ. Nah, kan sangat panjang, kita tidak perlu yang ini, kita hanya butuh, kalau kita lihat data praktikum legenda ini saja. Ini sudah rapi dan kontur. Caranya kita matikan auto update, lalu kita sunting manual. Nah, saya praktikum edit, saya tidak perlu, ini saya hapus. Lalu kontur UTM ini saya ganti tidak perlu, saya ganti namanya garis kontur. Ini saya ganti namanya kontur interval 6,25 meter. Lalu yang ini saya ganti menjadi kontur indeks 25 meter. Kebalik, maaf. Kontur indeks 25 meter. Interval 6,25 meter. Dem UTM saya tidak perlu. Lalu sungai, saya kecilkan hurufnya menjadi sungai biasa. Saya turunkan. Lalu berikutnya yang ini saya kosongkan saja. Ini tidak perlu. Nah, sudah. Kalau kita lihat dia sudah begini, lalu nanti kita beli ini, harusnya bisa di delete ya legendnya. Saya save dulu aja. Nah, litologi udah batu pasir, batu lampung, bereaksi, kedudukan, bla 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 sampai ke bawah. Gitu. Ini bisa delete saja.
Oke. Garis kontur. Apa mau dia? Oke, nanti kira-kira akan seperti ini. Jadi litologinya akan dijelaskan jadi akan seperti ini munculnya. Jadi berikutnya untuk untuk ini berikutnya nanti kita akan edit manual sebenarnya. Caranya sebagai contoh ini kita mau beri label di sana ya. Jadi caranya add item, add shape, add arrow. Wah, gede sekali. Nah, ini bisa kita edit begini. Salah. Add text. Ini dia. Struktur. Jadi merah ini masih struktur. Misalnya 6 poin. Nah, begitu. Jadi nanti bisa kita kasih panah. Begitu. Jadi itu untuk layoutnya secara umum. Nanti tugas kalian membuat layout rapinya seperti apa. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.